Perkenalkan, nama saya Siti Hartina, Prodi Magister Pendidikan IPA tahun 2021. Assalamualaikum kelas. Selamat siang anak-anak ibu. Sehat semua hari ini? Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu. Alhamdulillah kami sehat. Baik, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Semoga kita semua terhindar dari wabah COVID-19 ini. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ketua kelas tolong pimpin doa. Dipersilakan kepada Sahrul. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu absen dulu ya. Apakah anak Ibu hadir semua? Hadir Bu. Baik, alhamdulillah semuanya hadir ya pada mata pelajaran Ibu. Nah, baik anak Ibu sekalian, sebelumnya Ibu sudah memberitahu bahwa kita hari ini akan mempelajari tentang pemanfaatan matahari dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebagai pengantar, Ibu akan memperkenalkan kepada kalian dahulu satu jenis tumbuhan. Nah, ini silakan, siapa yang tahu ini tumbuhan apa? Suplir Bu. Nah, oke, benar sekali. Apakah anak-anak Ibu sudah mengamati jenis tumbuhan tadi? Nah, baik, jika sudah, sekarang silakan anak Ibu amati terangnya cuaca di pagi hari di jendela sekolah kita. Nah, diamati kenapa bisa seperti itu. Nah, dari dua masalah yang Ibu berikan, kira-kira ada yang tahu kenapa hubungannya matahari dengan tumbuhan, kemudian hubungannya matahari dengan kehidupan kita sehari-hari. Apakah anak-anak Ibu tahu? Nah, silahkan si Abdul berikan pendapatnya. Hubungan matahari dengan tumbuhan adalah matahari berperan pada proses terjadinya awan hingga terbentuknya hujan yang membasahi daratan hingga semua tumbuhan di daratan dapat bertahan hidup. Oke, bagus sekali untuk Abdul. Nah, sekarang anak-anak Ibu ada yang tahu nggak kenapa tumbuhan itu bisa tumbuh besar, kemudian hidup? Nah, ada yang tahu? Ayo berikan pendapatnya. Nah, tadi telah dijelaskan oleh kawan kalian. Benar sekali, kenapa tumbuhan bisa besar? Karena adanya faktor matahari. Nah, yang menyinari tumbuhan tersebut adanya fotosintesis yang terjadi antara tumbuhan dan matahari. Kemudian juga disebabkan oleh kita yang sering menyirami tumbuhan tersebut dengan air. Nah, selain matahari juga ada faktor air. Oke, Ibu akan tanya satu pertanyaan lagi. Kira-kira anak Ibu ada yang tahu nggak peran matahari terhadap tumbuhan? Perannya matahari terhadap tumbuhan. Nah, ternyata matahari itu sebagai sumber energi terbesar dan memancarkan panas dan cahaya ke bumi. Nah, cahaya matahari menerangi bumi sehingga kita dapat melihat semua aktivitas yang ada di kehidupan kita. Nah, setelah Ibu berikan penjelasan tadi, silahkan anak-anak Ibu amati peran matahari di buku kalian masing-masing. Kemudian dari peran tersebut, dari gambar tersebut, silahkan anak Ibu ilustrasikan gambarnya. Nah, manfaat panas matahari itu adalah untuk menguapkan zat cair yang terdapat di bumi. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan penguapan zat cair oleh panas matahari. Nah, sebelum kita melakukan percobaan, Ibu akan membagikan kalian menjadi 5 kelompok.
Nah, dari 5 kelompok tersebut terdiri dari 4 orang. Oke, anak-anak ibu. Nah, setiap kelompok sudah mendapatkan 1 LKPD. Jadi, di dalam LKPD itu ada tugas-tugas yang akan dikerjakan anak-anak ibu berkelompok ya. Salah satunya yaitu di LKPD itu ada tentang manfaat matahari. Nah, silakan anak ibu amati di lingkungan sekitarnya apa manfaat matahari terhadap kehidupan di sekitarnya, apa manfaatnya, silahkan ditulis di LKPD-nya. Apakah anak-anak ibu paham? Oke, karena kalian sudah paham, silahkan anak-anak ibu bekerja, isikan LKPD-nya berkelompok ya. Nah, waktu diskusinya setelah habis, selanjutnya akan masuk kita sesi presentasi hasil dari kelompok tadi. Nah, silahkan kelompok 1 presentasikan hasil kerja kalian. Nah, nanti setelah kelompok 1 menjelaskan presentasi hasil kelompoknya, silahkan kelompok lain menanggapi bagaimana hasil kelompok 1 ya. Presentasi kelompoknya sudah selesai. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu akan melakukan 1 kuis. Nah, anak-anak Ibu silahkan yang berkaitan dengan mata pelajaran IPA dimasukkan ke dalam kelasnya ya, dilarang mencontek. Jadi kuisnya sebutkan dan jelaskan peranan matahari bagi kehidupan kita sehari-hari. Karena pertemuan hari ini selesai, nah sebelum kita menutupi pertemuan hari ini, diminta untuk ketua kelas untuk menutup pimpin doa untuk menutup kelas hari ini. Dipersilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Nah, anak-anak ibu, terima kasih atas partisipasinya pada pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga anak-anak ibu memahaminya. Dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Dan ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari skenario pembelajaran saya hari ini, adapun kelebihan dan kelemahan dari model yang saya ambil itu model PBL, Problem Based Learning, di mana yang pertama menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan yang baru bagi siswa. Nah, kemudian yang kedua itu kelebihannya adalah meningkat motivasi siswa dan aktivitas pembelajaran siswa. Nah, kemudian yang ketiga membantu siswa dalam transfer pengetahuan siswa untuk memahami masalah di dunia nyatanya. Nah, kemudian yang keempat, kelebihannya itu membantu siswa mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Nah, kelebihan yang kelima yaitu mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan barunya. Kemudian yang keenam, memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki. Nah, kemudian yang ketujuh, kelebihannya itu mengembangkan minat siswa untuk secara terus-menerus belajar. Nah, adapun kelemahan pada model yang saya gunakan yaitu model Problem Based Learning, di mana yang pertama siswa yang tidak memiliki minat dan kepercayaan terhadap masalah atau pembelajaran yang diampu, maka siswa itu akan mengalami kesulitan dalam memecahkan masalahnya, sehingga siswa tersebut tidak ingin mencoba memahami suatu masalah tersebut.